Oke, halo. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 MKU Agama Islam ingin memperkenalkan diri. Namaku Regan Wira Pratama dari jurusan Hubungan Internasional. NPM terakhirku 074. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Narendra dari Prodi Adbis. NPM terakhir saya 225. Perkenalkan, nama saya Galang Nadino Putra dari Prodi Administrasi Bisnis NPM 224. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Rahman dari Prodi Hubungan Internasional. NPM terakhir saya 062. Perkenalkan, nama saya Imelda Amelia dari Prodi Hubungan Internasional dengan NPM 147. Perkenalkan, nama saya Putri Tanaya Honesya Aurelia dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan MPM akhir 100. Perkenalkan, nama saya Leli Agus Malia dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM 240. Perkenalkan, saya Rasya Amalia Putri dari Prodi Hubungan Internasional dengan NPM terakhir 012. Oke, selamat sore semua. Selamat datang di podcast kelompok 2 Agama Islam. Kali ini di podcast ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama ada salah satu kebudayaan di Indonesia, yang kedua ada nilai-nilai dalam budaya Indonesia, yang ketiga ada kasus yang terjadi akibat gesekan antar budaya agama di negara Indonesia. Kali ini aku bersama teman-temanku sebagai narasumber. Dan yang pertama kita akan membahas salah satu kebudayaan di Indonesia bersama narasumber kita Mbak Imel dan Mbak Naya. Apa sih salah satu kebudayaan di Indonesia? Terus untuk pakaian adat sama tarian adat di Maluku tuh gimana sih, apa aja sih? Kalau setahu aku ya, untuk pakaian adat di Maluku itu ada setelan jas warna hitam dan merah itu buat cowok. Sedangkan untuk yang wanita itu menggunakan baju jale itu kayak kebaya pendek. Biasanya tuh ada perhiasan itu bersifat penting ya dalam pakaian adat Maluku. Itu ada anting, ada kalung, ada gelang gitu. Lalu untuk tarian tradisionalnya itu salah satunya ada yang terkenal itu namanya tari lenso, yang merupakan tarian yang biasanya itu pergulatan gitu. Jadi semacam sejenis silat kayak gitu. Terus ada apa lagi di Maluku? Kalau ada sesuatu lagi mungkin bisa diberitahu ke kita. Terima kasih atas pandangan-pandangan dari mbak-mbaknya ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi kedua kita. Di materi kedua ini kita akan membahas nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia bersama Mbak Leli dan Mbak Rasya. Oke, jadi di sini kita masih bahas tentang kebudayaan Maluku. Nilai-nilai Islam yang ada di dalam kebudayaan Maluku itu dari kita sendiri ada 7 poin. Di sini aku nyampein 4 poin dulu. Yang pertama itu toleransi dan kerukunan. Di mana masyarakat Maluku dikenal dengan kerukunan antar agamanya, dan di mana nilai-nilai Islam ini mendorong toleransi dan saling menghormati antara umat Muslim dan non-Muslim. Kemudian yang kedua, tradisi dan ritual. Beberapa ritual tradisional di Maluku sendiri telah dipengaruhi oleh ajaran Islam.
seperti perayaan Maulid Nabi dan Hari Raya Idul Fitri yang menjadi momen penting dalam kehidupan masyarakat sendiri. Kemudian poin yang ketiga ada keluarga dan harmonisasi. Islam mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan kan, seperti yang kita ketahui, yang tercermin dalam pola hidup masyarakat. Kemudian masyarakat Maluku itu sendiri sangat menjunjung tinggi solidaritas dan kepedulian terhadap bersama. Yang keempat, saya akan menambahkan dari nilai-nilai tersebut, seni dan budaya. Itu termasuk seni seperti musik, tari, seni rupa Maluku seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, menampilkan tema-tema keagamaan dan moral. Nah, yang kelima, ada etika dan moral. Itu ajaran Islam menekankan pada perilaku etis dan moral yang baik yang terlihat dalam interaksi sosial masyarakat Maluku, di mana norma-norma seperti kejujuran, sopan santun, dan saling membantu menjunjung tinggi moral tersebut. Nah, yang keenam, pendidikan dan pengetahuan. Itu kebudayaan Islam mendorong pencarian ilmu yang terlihat dalam tradisi pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang ada di Maluku. Nah, yang terakhir, kepemimpinan dan keadilan, yaitu konsep kepemimpinan dalam Islam menghadapkan keadilan dan tanggung jawab yang internalisasi dan dalam kepemimpinan lokal dan pemerintah. Sudah. Terima kasih atas pandangannya dari Mbak Leli dan Mbak Rasya. Selanjutnya kita akan ke materi kita yang ketiga, yaitu kasus yang terjadi akibat gesekan antar budaya, agama, dan negara di Indonesia, bersama narasumber kita yang selanjutnya, yaitu ada Mas Fatur, ada Mas Galang, ada Mas Brian. Kalian akan membahas apa sih? Terima kasih. Kita membahas tentang konflik sekretariat di Maluku begitu. Kalau boleh tahu, konflik apa ya yang terjadi di Maluku? Konflik di Maluku sendiri itu karena ketegangan antara dua pihak, yang dimana agama Islam dan Kristen, karena intervensi antara pihak luar gitu. Berarti ada banyak faktor ya, Mas Galang. Sebagai aktivis perdamaian itu, apakah ada penyebab utama dari konflik ini? Konflik ini tuh sebenarnya dikenal sebagai konflik agama. Cuma ada beberapa faktor yang tidak hanya agama, yaitu konflik yang menyebabkannya itu ekonomi dan politik. Jadi warga-warga di sana itu tidak mendapat ekonomi yang baik gitu. Ada kesenjangan ekonomi yang tinggi dan juga tidak mendapatkan kesempatan yang sama. Jadi soal konflik ini tuh bukan hanya agama, tapi banyak faktor-faktor lain yang kompleks gitu soal konflik. Jadi banyak faktor ya teman-teman, nggak cuma agama aja. Menarik banget. Selanjutnya ini ada Mas Fatur sebagai warga lokal. Apa sih pandangan Masnya di konflik ini? Apa yang dirasain waktu itu, Mas? Saya saat itu, Mas, sangat merasakan, Mas. Saat konflik tersebut meledak, Mas, saya sangat ingat suasana tersebut sangatlah mencekam. Karena pada masa itu saya masih remaja, saya ingat terjadi ketegangan di antara umat Muslim dan umat Kristen, Mas. Jujur saja, saya memiliki banyak teman umat Kristen pada masa tersebut, dan saya merasa terancam akan kehadiran mereka, dan begitu pula mereka terancam dengan kehadiran kita sebagai umat Muslim. Padahal sebelumnya kita ini hidup berdampingan, Mas. Tapi yang paling ironisnya, Mas, korbannya tidak hanya pria dan pria saja, namun juga melibatkan orang-orang tidak bersalah, Mas, seperti perempuan dan anak-anak. Pasti sangat sulit ya berada di kondisi seperti itu. Setelah masa konflik berakhir itu, gimana masa proses rekonsiliasinya, Mas Galang? Proses rekonsiliasinya itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk kondisinya baik lagi gitu. Dan pemerintah itu membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung stabilitas sosial dan juga ekonomi di daerah tersebut. Dan juga alhamdulillahnya masyarakat di sana itu membentuk komunitas perdamaian antar umat beragama ya, dari pihak Islamnya ada, dari pihak Kristennya juga ada. Jadi yang terpenting di sana itu warga-warga udah mulai memaafkan dan membangun kembali hubungan antara agama tersebut, ya, hubungan antara masyarakat tersebut. Sekian dari podcast kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
Yang aku tangkap di sini tuh peran masyarakat itu sangat krusial dalam proses penyelesaiannya ya. Mas Fatur sebagai masyarakat itu apakah hubungan